Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Nah, pada hari ini saya akan membagikan bagaimana cara menyembuhkan saraf terjepit atau ciri-cirinya, umpamanya sakit punggung atau sakit pinggang yang sudah lama dan sering kambuh. Kalau sakit punggung atau sakit pinggang itu sudah lama, sudah berbulan-bulan, berarti itu adalah ciri-ciri saraf terjepit. Nah, makanya itu teman-teman, kita perlu mengobatinya sebelum parah. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa saraf terjepit itu disebabkan karena ada tulang punggung, ada cincin-cincin tulang punggung itu yang menonjol keluar sehingga menekan saraf di luarnya. Nah, itulah yang menyebabkan sakit. Nah, saraf terjepit atau sakit tulang punggung itu dapat disembuhkan dengan cara pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Jadi khusus ini teman-teman, pemijatannya di area telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Jadi di bawah mata kaki. Nah, teman-teman, kalau saraf terjepit itu jangan dicoba-coba diurut pada tulang punggung, ya. Karena kalau diurut di tulang punggungnya itu bisa tambah parah. Kecuali kalau umpamanya yang diurut itu di sekitarnya atau samping kiri atau kanan, tapi itu harus dilakukan dengan ahlinya. Nah, kalau tips saya yang saya ingin bagikan ini adalah dengan cara pijat refleksi tulang punggung atau tulang pinggang yang ada pada telapak kaki. Nah, bagaimana rahasianya teman-teman? Mari kita ikuti dengan seksama dan jangan di skip-skip supaya jangan kita gagal paham. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung, coba ditekan tombol like, subscribe, dan diaktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dengan video-video nanti yang bermanfaat. Mari kita lihat bagaimana caranya. Jadi teman-teman, saya mohon maaf karena saya perlihatkan saya punya kaki, tapi di telapak kaki inilah titik refleksi daripada tulang punggung dan tulang pinggang. Nah, pada titik refleksi itulah yang harus kita pijat. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi langkah-langkah sebelum kita lakukan pemijatan adalah kita cuci kaki kita dengan bersih. Kemudian setelah dicuci, dikeringkan dengan memakai handuk atau tisu. Ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil pelumas, teman-teman. Pelumas. Jadi pelumas apa saja yang paling bagus itu teman-teman
Kalau yang pelumasnya lama licinnya, seperti minyak goreng ya, itu paling bagus. Nah, setelah kita siapkan pelumas, maka kita tentukan ya, kita tentukan titik refleksi tulang punggung. Jadi titik refleksi tulang punggung pada telapak kaki adalah ini teman-teman. Jadi ini letaknya agak menyamping ya, bukan di telapak, bukan juga di sisi, karena ini telapak, ini sisi, tetapi agak miring 45 derajat. Ya teman-teman, coba diperhatikan baik-baik supaya jangan salah pijat. Jadi di sini, jadi tulang punggung itu mulai di sini, tulang pinggang di sini. Jadi mulai kita memijak sampai ke sana, ya, sampai ke ujung ini. Nah, kita memijak ini dengan apa namanya, sesuai dengan kemampuan yang bisa ditahan ya. Karena kalau sakit kita punya tulang punggung ya, apalagi kalau dia sudah diponis sebagai saraf terjepit, nah, maka daerah refleksi di sini kalau ditekan itu terasa sakit ya, memang sangat sakit, tetapi diusahakan semampu kita saja menahannya. Yang penting kita melakukan pemijatan itu di sini, daerah refleksi tulang pinggang dan tulang punggung itu selama 5 sampai 10 menit. Itu teman-teman ya. Selama 5 sampai 10 menit. Jadi coba diperhatikan baik-baik. Ini titiknya. Jadi agak panjangnya mulai dari sini, sini ya. Sini. Coba diperhatikan ini ya, sampai ke sini ya, sampai di sini ya, sampai di dekatnya ini sini lipatan ibu jari, nah di situ. Nah, kita menggunakan ibu jari. Jadi ini bisa kita lakukan dengan memijat sendiri. Ya, memijat sendiri. Kalau ada orang lain yang bisa membantu kita, ya bisa juga. Yang penting ini diurut-urut selama 10 menit. Ini dilakukan setiap hari ya. Jadi usahakan dilakukan kalau bisa 2 sampai 3 kali pemijatan dalam sehari. Setiap hari. Nah, memang ini kalau dilakukan pemijatan tidak langsung sembuh, teman-teman. Ya, tidak langsung sembuh. Jadi karena ini hanya pemijatan, tidak ada obat yang kita makan, tidak apalagi tidak ada pembedahan, ya. Nah, apalagi kalau kita pijat sendiri, ya tidak ada ongkosnya. Nah, kalau kita minta datang ke tukang pijat, ya tentu kita ada ongkos lagi. Tapi kalau kita sendiri yang pijat, ya tidak ada. Jadi inilah keuntungannya pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Jadi sekali lagi teman-teman, coba diperhatikan. Jadi letaknya ini titik refleksi agak miring 45 derajat dari tapak kaki, agak miring 45 derajat dari sisi kaki ya, ya gitu. Karena sudut itu antara sisi dengan telapak kan 90 derajat. Jadi sini titik refleksinya itu ya, dari tapak kaki itu 45 derajat, dari sisi kaki itu 45 derajat juga. Nah, disitulah letak titik refleksinya tulang punggung, teman-teman. Gitu ya. Kemudian perlu diingat bahwa
kalau kita mau memijat itu usahakan nanti. Nah, kemudian teman-teman, titik represi yang dipijat yang kedua adalah titik represi kelenjar paratiroid. Letaknya itu di sini ya, teman-teman, dekat lipatan ibu jari. Jadi agak miring 45 derajat juga. Nah, ini besarnya seperti biji kacang hijau. Nah, ini dipijat juga selama 5 sampai 10 menit. Nah, itu ya. Nah, setelah selesai di sini kita pijat, kita pindah ke kaki kiri. Nah, jadi kaki kiri juga letaknya itu sama teman-teman, sama. Jadi tidak perlu saya angkat kaki kiri ini saja. Jadi di kaki kiri daerah sini juga titik represi tulang pinggang, tulang punggung, titik represi kelenjar parateri. Dipijat juga selama 5 sampai 10 menit. Nah, kalau sudah selesai, kita ambil air 1 gelas, kemudian kita minum. Nah, saya kira cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.